Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu surafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah sadaqal adzim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan rasa syukur nikmat malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Dan malam hari ini, alhamdulillah, untuk kajian online yang diselenggarakan Syarikat Islam Politik atau SIP, ya, sudah memasuki sesi ke-33. Dan tak lupa, salam kita aturkan kepada baginda kita, Panglima kita, junjungan kita, Rasulullah SAW, yang telah menuntun kita hingga kita bisa merasakan imannya iman dan imannya Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kajian online kita malam ini yang diselenggarakan oleh SIP Syarikat Islam Politik, yang dimana tujuan dari program kita malam hari ini yaitu memahami agama Islam secara utuh, secara kafah, dengan metode dialek yang berbasis value dan sains. Dan alhamdulillah malam hari ini kita memasuki sesi ke-33, yang dimana sesi 33 ini dengan subtopik pembahasan yaitu mengatasi mentalitas inlander umat Islam dalam menghadapi persaingan di arena plural. Dan alhamdulillah materi kita hari ini cukup menantang Bapak Ibu sekalian, dan tidak seperti biasanya malam hari ini biasanya kita mendengarkan satu pembicara atau satu pemateri. Malam hari ini kita langsung menghadirkan dua pemateri kita. Yang pertama yaitu Ustadz Bambang Setio MSc. Beliau adalah sekretaris MPUI, yaitu Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Dan yang kedua, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Habibin SAG. Beliau ini adalah Ketua Deputi Bela Negara MPUI. Alhamdulillah, pemateri kita, pembicara kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan saya ingatkan lagi bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kajian online kita ini mulai sesi 1 hingga sesi ke-32. Jadi bagi panjenengan semua yang belum bisa menyaksikan kajian kita mulai awal hingga sesi ke-32, jangan khawatir. Semua kajian online kita malam hari ini sudah kita upload di channel YouTube kita, SIP Syarikat Islam Politik. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan kajian online kita di channel YouTube kita, SIP Syarikat Islam Politik. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan pertemuan kita malam hari ini, supaya duduk kita malam hari ini menjadi berkah barokah, kita buka dulu kajian kita malam ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan dibaca Al-Basmalah, mudah-mudahan kajian kita malam hari ini, duduk kita malam ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin amin rabbal alamin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pemateri kita yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ustadz Bambang Setio, yaitu materi kita tentang mengatasi mentalitas inlander umat Islam dalam menghadapi persaingan di arena plural. Dan kita tahu kalimat inlander saat ini menjadi booming, menjadi viral, ya, bagaimana umat Islam secara mentalitas mereka tidak minder ketika mereka bisa menghadapi persaingan kepemimpinan di era arena plural. Nah, dan alhamdulillah nanti akan langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Bambang Setio MSc terlebih dahulu. Monggo Ustadz Bambang Setio, dipersilakan Ustadz. Tafadhol Mas Puro. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Terima kasih kepada Syarikat Islam Politik yang telah mengundang kami dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Pada kesempatan ini saya hanya akan mengantarkan dari topik utama tadi yang kami turunkan menjadi subtopik membangun mentalitas pemenang. Mungkin Mas ini bisa menayangkan ya? Atau saya yang menayangkan? Oh, langsung Mas Bambang aja. Monggo Ustaz Bambang, okay. langsung Ustaz, monggo. Ya, kalau gitu saya tayangkan ini. Ya, saya share. Ya, membangun mentalitas pemenang. Jadi ini saya akan memulai dengan anekdot Nasruddin Hoja. Jadi yang terkenal dengan Nasruddin Hoja, anekdotnya dengan keledai. Jadi pada suatu saat Nasruddin naik keledai, anaknya jalan kaki mengikutinya. Jadi kan jadi bahan tertawaan. Itu masa bapaknya naik keledai, anaknya jalan kaki ikutin gitu. Akhirnya turunlah si Nasruddin, ganti anaknya naik keledai, Nasruddin yang jalan kaki mengikutinya. Kan gitu. Lewat nggak lama ketawa, wah itu anak nggak tahu diri, masa bapaknya suruh jalan kaki, anaknya naik. Akhirnya turun, dua-duanya naik keledai. Nah, jalan naik keledai. Nah, gak jauh dari situ, dikit ketawain juga. Itu masa nggak punya peri perkeledaian. Keledai udah begitu kok dinaikin berdua. Akhirnya turun lagi. Dan Nasruddin kemudian dengan anaknya dan keledainya jalan beriringan. Gak lama diketawain juga tuh. Aduh itu gimana ini itu keledai jalan sendiri, Nasruddin jalan sendiri, anaknya jalan sendiri, gitu. Bingung. Nah ini sebenarnya dari anekdot ini sebenarnya kata kuncinya adalah karena Nasruddin tidak percaya diri, dia terombang-ambing opini orang. Nah, ini kita pun demikian, apalagi aktivis, politisi dan sebagainya. Kalau tidak percaya diri, tidak pegang prinsip, dia akan terombang-ambing, gampang dibelok-belokkan. Nah, jadi tidak percaya diri, terombang-ambing opini orang. Nah, sikap percaya diri ini sebetulnya kan sudah sering disampaikan. Islam sendiri sudah mengajarkan takut kepada Allah itu sumber kekuatan. Jadi jelas di dalam Quran itu, saya lupa suratnya, ada kata-kata Allah mengatakan wala tahinu wala tahjanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa rendah diri. Sesungguhnya kalian itu tinggi jika kalian betul-betul beriman. Sementara dari ayat yang lain kita juga lihat bahwa kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini Ali Imran nih. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah manusia
untuk melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau melihat ini, sebetulnya ini cukup dasar filosofis, ideologis, teologis. Kenapa kita sebagai umat Muslim, aktivis politik, harus punya sikap percaya diri. Gitu. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menuju sikap percaya diri tersebut atau menjadi mentalitas pemenang, mentalitas berani memimpin dunia plural tadi? Nah, langkah pertama adalah menatap ke depan. Kita ngelihat ya sekali-sekali spion kita lihat belakang. Masa lalu itu sebagai ibroh saja. Tapi kita lihat kaca spion, tapi tatapan kita ke depan. Yang berikutnya, selalu berpikir positif. Kebalikan daripada berpikir negatif. Berpikir positif dan kita juga harus berani terbuka menerima kritik, saran dan masukan dari yang lain. Nah, berikutnya, langkah berikutnya adalah mengubah tantangan menjadi peluang. Jadi kalau ada tantangan, ada masalah ini, jangan mengkerut. Tapi juga harus jadi pemicu, cambuk untuk kita bangkit. Gitu. Jadi di sini percaya dirinya harus ini. Harus kita bangun dari situ. Ini semua kita bisa cari dalil-dalilnya cukup ada. Kemudian serius dan fokus berorientasi pada proses. Ini tidak sedikit di kalangan kita itu suka kalau orang Jawa itu istilahnya gublak-gubluk, ngalor-ngalor, ngidul semua gitu. Itu menurut saya tidak fokus. Itu harus ada yang bagi tugas dan orientasi kita pada proses. Jadi bukan pada hasil. Nah, yang terakhir setelah kita lakukan beberapa tahapan tadi itu, ya kita tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali jadi dari ketidakpercayaan diri tadi kita bangun supaya percaya diri. Nah, langkah-langkahnya ini adalah demikian. Langkah menuju sikap percaya diri inilah kita menjadi membangun mentalitas pemenang. Nah, saya kira itu saja. Ini sebagai pengantar, nanti lebih menukiknya nanti oleh Ustadz Hafidin. Ini dari Serang sama dengan Pak Fausul, Pak Fausul Banten ya. Ini Pak Ustadz Hafidin ini dari Serang ini. Ya, beliau Ketua Deputi Bela Negara MPUI. Saya kira begitu, Mas Moderator. Pengantar saya cukup sekian. Saya persilahkan dilanjutkan oleh selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bambang Setio sudah memberikan pengantar kajian online kita malam hari ini tentang bagaimana percaya diri. Tadi sudah dikatakan sikap PD itu yang perlu kita garis bawahi ada dua. Yang pertama adalah takut kepada Allah. Ya, tadi disebutkan bagaimana ketakutan kepada Allah itu tidak ada yang lain, ketakutan kita kepada siapapun, hanya kepada Allah. Dan yang kedua adalah kita adalah umat yang terbaik. Di surat Al-Imran 110 sudah dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi itu yang menjadi pedoman kita bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Jadi kita jangan ada perasaan minder ketika kita ditantang untuk mengambil sebuah kepemimpinan di arena plural ini. Itu yang perlu kita garis bawahi, Bapak sekalian, bagaimana tadi pengantar dari Ustadz Bambang yang nanti akan dilanjut oleh Al-Ustadz Kiai Haji Hafidin. Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu yang tadi pengantar dari Ustadz Bambang Setio, atau ada yang ingin kita diskusikan sebelum Ustadz Kiai Haji Hafidin memberikan
materi kita malam ini. Silakan. Ada yang mau ditanggapi, ditambahkan Bapak Ibu sekalian, pengantar Ibu Bambang Setio. Oh ya, Ustaz Fuad, silakan Ustaz Fuad. Monggo Ustaz. Ya, ini faktual ya. Apa itu karena faktor kita sempat dikuasai kafirin selama 350 tahun, membuat kita itu tidak berani untuk menjadi pemimpin di dalam satu komunitas plural. Kita sering menyampaikan kamu saja, kamu saja. Itu saya bilang termasuk mentalitas yang sering terjadi di dalam masyarakat kita. Kecuali kalau sama Muslim ya, kalau misalnya di kampus Islam, di IAIN, kemudian di organisasi Islam, bahkan di situ rebutan itu bahkan sering berdarah-darah itu. Tapi begitu di dunia plural, RT, RW, sampai kepada tingkatan provinsi, sampai negara, di kampus yang non kampus Islam gitu, itu umumnya nggak terlalu banyak gitu. Kita itu mengalahnya itu bukan pada siapa-siapa, mengalahnya itu pada orang yang tidak qualified sebagai pemimpin sebetulnya. Tidak qualified sebagai pemimpin. Di dalam Islam itu sangat ditekankan bahwa pemimpin itu harus mukmin kualifikasinya. Itu ayatnya sudah banyak sekali. Nggak ada Muslim biasa jadi pemimpin, apalagi munafik, tidak bisa. Tidak berhak itu. Tapi dengan entengnya orang Islam itu, dengan entengnya, kamu aja lah. Dan diberikanlah kepada orang, syukur bahwa dia itu adalah orang Islam. Bahkan kadang-kadang diberikan pada orang yang non-Islam. Dan itu adalah suatu pelanggaran syar'i di dalam proses kehidupan bermasyarakat plural. Jadi ini yang saya bilang sangat menyedihkan. Akibatnya kita itu selalu dipimpin orang-orang yang tidak mengerti Islam. Begitu dia menjadi pemimpin, orang-orang yang tidak mengerti Islam itu membuat kebijakan publik yang mengikat kita. Dan kebijakan publiknya itu kadang-kadang membuat umat Islam itu menjadi terpuruk gitu. Islamnya sendiri kemudian juga sering dihinakan, dilecehkan. Dan itu terjadi di dalam dunia sekarang ini, nasional maupun internasional. Nasional maupun internasional. Dan ini harus kita rubah secepatnya. Ketidakberanian untuk menjadi pemimpin dunia plural, itu menurut saya suatu masalah yang sangat serius. Dia lebih senang sebagai the second man, the third man, the fourth man, bahkan oke lah asal mendapatkan jatah kekuasaan di pinggiran. Ini fenomena jelas saudara sekalian. Dan ini harus ada yang bisa mengatasinya. Dan saya ingin sebetulnya pembicaraan pada malam hari ini memberikan kiat-kiat, memberikan trik-trik yang konkret, sesuatu yang nyata gitu. Karena persaingan itu ada di dalam dunia plural. Kita belum lagi kalau bicara tentang masalah skenario musuh Islam, ya, membagi Islam dengan seenaknya sendiri. Itu Muslim fundamentalis, itu Muslim tradisionalis, itu Muslim moderat, itu Muslim sekuler. Itu misalnya dalam buku yang termasuk relatif baru yang menjadi acuan sekarang, yaitu Civil Democratic Society. Kalau nggak salah, siapa itu ya penulisnya itu Cyril Bernard atau apa itu di Amerika, yang menjadi salah satu buku acuan dari pemerintah untuk menjadi mewaspadai
Jangan sekali-kali, katanya nasihatnya, membiarkan Muslim moderat, jangan sekali-kali membuat Muslim fundamental bergabung dengan Muslim tradisionalis. Dukunglah Muslim moderat dan Muslim sekuler. Nah, yang saya maksudkan ini otomatis yang Muslim yang punya visi Islam yang benar lah. Tadi dikatakan oleh Pak Bambang. Tapi how to get the real power gitu, bukan the second man. Karena sebetulnya yang membuat decision maker itu ya the first man lah di mana-mana. Tapi kita dengan sangat rendah hati dalam tanda petik, kita tidak bisa keluar dari mentalitas tadi itu inland. Saya harapkan ini dari kalau Pak Bambang memberikan view pengantar, saya kira oke, dan saya pikir insya Allah Pak Hafidin memberikan kiat-kiat nyata lah. Misalnya kalau pendidikan, oke, apa yang harus ditanamkan kepada para anak didik, termasuk kurikulumnya. Kalau selama ini pendidikan Islam kan banyak. Tapi mengapa kok diproduksi orang-orang yang masih mentalitasnya intan-adem? Kenapa? Mesti yang salah kurikulumnya. Kan? Kalau misalnya teori apa? Teori politik, bagaimana solusinya? Teori ekonomi, bagaimana solusinya? Saya kira ini catatan saya, Mas Farid. Dan tadi sepertinya Pak Bambang sudah menyampaikan, dipersilakan untuk didetailkan apa yang disampaikan beliau oleh Ustadz Hafidin, yang dua-duanya dari MTUI. Jadi saya kira mungkin diskusinya nanti setelah Pak Hafidin memberikan materi. Saya kira itu catatan saya. Terima kasih. Ustadz, terima kasih Ustadz Fuad sudah menyampaikan tadi tentang materi kita malam ini tentang mentalitas inlander seorang Muslim yang di arena plural, ya, yang tadi Ustadz Fuad menambahkan harapan kita malam hari ini ada kiat-kiat. Bagaimana seorang Muslim mempunyai mentalitas yang siap untuk meraih kepemimpinan di arena plural ini. Yang nanti akan langsung dijelaskan oleh Ustadz Hafidin mudah-mudahan, dan nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi kita. Karena materi kita hari ini cukup menantang. Ya, seakan-akan memang Muslim saat ini mentalitas inlander sangat kuat. Dan harapannya dari pemaparan Ustadz Hafidin akan memberikan pencerahan kepada kita semua, dan juga ada kiat-kiat yang lebih spesifik mungkin yang nantinya bisa kita implementasikan di semua bidang kita masing-masing. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hafidin untuk menyampaikan materi kita ini. Apa dulu Ustadz, Mas Kuro? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, teman-teman sebangsa dan setanah air yang sama-sama kita ingin berharap Indonesia atau bangsa Indonesia ini maju, kuat, dan bisa berdaya di negeri sendiri dan juga di dunia internasional. Saya mendapatkan amanat untuk membuat sebuah materi tentang mengatasi mentalitas inlander umat Islam dalam persaingan di dunia plural. Teman-teman, kita mulai saja karena ini waktu juga sudah 25 menit lewat. Jadi saya hanya punya sedikit waktu. Ini judulnya, dan kemudian kita masuk pada bab pertama, yaitu syakilah atau unsur pembentuk bangsa Indonesia. Itu apa? Seperti itu. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh unsur pembentuknya. Jadi termasuk bangsa ini
itu juga dibentuk oleh unsur pembentuknya itu apa. Seperti itu. Makanya kalau yang bangsa yang dibentuk dengan nasionalisme, bangsa yang dibentuk oleh kapitalisme, bangsa yang dibentuk dengan liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya itu tentu akan berbeda wajah dan berbeda bentuk, termasuk berbeda mentalitas. Begitu, maka mari kita baca sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kemudian unsur pembentuk bangsa ini seperti apa. Tapi seperti itu. Oke. Inilah kalau saya melihat unsur-unsur pembentuk bangsa Indonesia dari datangnya Islam, munculnya penjajah sampai sekarang. Kenapa saya bicara datangnya Islam? Karena kita sedang berbicara dengan judul yang kita sudah tahu, yaitu mengatasi mentalitas inlander umat Islam. Nah, ini judulnya seperti itu, makanya kita bicara tentang umat Islam. Yang pertama, dari awal Islam datang sampai era perlawanan kepada penjajah, maka unsur-unsur pembentuk bangsa Indonesia itu adalah tauhid, Islam, dan ajaran jihad fisabilillah. Jadi ruh jihad di zaman perlawanan penjajah Belanda itu luar biasa kuat, sehingga kemudian Belanda hengkang dan tidak tahan untuk menerima serangan dari umat Islam bangsa Indonesia. Kira-kira seperti begitu. Jadi unsur pembentuknya itu tauhid, Islam, dan ajaran jihad fisabilillah. Kemudian setelah merdeka, itu dari merdeka sampai Orde Baru, maka karena terbentuknya sebuah negara nasionalis, maka muncul unsur pembentuk bangsa ini adalah Islam, nasionalisme, dan sosialisme kapitalisme. Seperti itu. Ini sampai dari merdeka sampai Orde Baru, itu analisa saya. Kemudian setelah era reformasi, dari reformasi sampai sekarang, ini yang menguat dan menjadi unsur pembentuk bangsa ini adalah nasionalisme dan liberalisme. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk itu maka kesimpulan saya, maka bangsa Indonesia lebih terpuruk sejak merdeka saat nasionalisme, sosialisme, kapitalisme, dan liberalisme bercokol di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Bahkan menggerus sisi nasionalisme luar biasa. Seperti demikian. Itu sosialisme, kapitalisme, dan liberalisme sangat luar biasa bercokol sampai nasionalisme pun tergerus. Untuk itu maka kita bisa lihat termasuk saat ini unsur-unsur Islam terus dihilangkan, hampir kemudian hilang. Gitu. Nah, mau tidak mau ya realitasnya demikian. Oke, sampai situ barangkali. Baru kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu 2 sebab masalah mental inlander. Nah, jadi yang pertama sebab penjajahan, yang kedua lemah iman, tauhid, dan komitmen pengamalan Islam. Ini tentu yang bersalah adalah umat Islam. Tidak ada hubungannya dengan umat yang lain. Oke, yang pertama, sebab penjajahan. Ini kita bahas tentang sebab penjajahan. Betulkah bahwa mental inlander itu disebabkan oleh penjajahan? Itu. Mari kita lihat realitas. 1, ulama dan umat bergerak melawan penjajah. Ini mustahil. Kalau kemudian mental inlander itu ada. Justru mentalnya melawan. Pada saat ada penjajah, mentalnya melawan. Kita masih tahu bahwasanya unsur pembentuknya tauhid, kemudian Islam, dan iman, dan kemudian jihad fisabilillah. Itu. Yang kedua, lemahnya penjajahan bangsa Belanda ke Indonesia seiring dengan menguatnya masa mulkan Jabariyah, Eropa dan Amerika Kristen, dan melemahnya masa mulkan Adon, Khalifah Turki Utsmani. Jadi kira-kira begitu. Jadi sebab-sebab mental penjajah ini diantaranya tadi itu di bab ini kita lihat bahwasanya ada masa di mana melemahnya bangsa-bangsa Belanda. Ya, kemudian yang ke Indonesia, kemudian seiring dengan menguatnya masa mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah itu Eropa dan Amerika yang hari ini menguat sampai sekarang. Dan kemudian melemahnya Turki Utsmani. 3, Nusantara merdeka melalui gairah perlawanan dan perubahan peta politik dunia efek Perang Dunia Kedua. Jadi kalau boleh saya lihat, Indonesia bisa menang itu karena 2 sebab. Sebab pertama karena memang semangat perlawanan yang luar biasa, yang sudah ditunjukkan luar biasa, walaupun kalau kita lihat betapa melempemnya pemimpin-pemimpin yang
hasil didikan Eropa pada saat itu. Tapi dari bangsa sendiri kita melihat di Surabaya, di Sukabumi, di mana-mana kita melihat patung-patung pergerakan sejarah pergerakan yang luar biasa bagus. Yang keempat, Indonesia di awal kemerdekaan sampai sebelum akhir pemerintahan Orde Baru masih menjadi bangsa terhormat, Buktinya apa? Malaysia masih mengimpor ustadz, ulama, dan dosen ahli dari Indonesia. Itu kita dengar saat itu. Kemudian 5, rakyat Indonesia menjadi bangsa yang bermental inlander dimulai sejak para pelajar Indonesia lulusan Eropa dan Amerika menjadi penguasa dan pengusaha. Mereka lah yang membawa mencampakkan dan merekayasa langgengnya penjajahan jilid 2 di Indonesia sampai sekarang. Yaitu apa? Penjajahan dengan model Mulkan Jabariyah dengan kekuatan Amerika dan sekutunya. Kira-kira seperti itu. Makanya termasuk perubahan-perubahan di Indonesia yang begitu luar biasa, yang tadinya perlawanan itu bagus, kemudian sampai bisa mengusir, hari ini dicokol betul luar biasa oleh kekuatan Mulkan Jabariyah terbaru saat itu, yaitu dengan kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya. Dari mulai kemudian nilai tukar rupiah, Bank Dunia, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga kalau boleh saya katakan, ya Indonesia betul-betul dalam kooptasi kekuasaan internasional. Seperti demikian. Walaupun kata-kata penjajah hilang, itu realitasnya penjajahan itu masih ada. Kemudian yang kedua, lemah iman, tauhid, dan komitmen pengamalan Islam. Bangsa Indonesia memiliki ulama dan negarawan handal. Mereka lah yang merumuskan Indonesia merdeka dan cara berbangsa dan bernegara terbaik di zamannya. Gitu. Sehingga lahirlah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 45 sebelum dirusak oleh agen penjajah baru lulusan Eropa dan Amerika. Kira-kira begitu. Kemudian melalui kekuasaan Soekarno, sang pengagum Kemal Atatürk ini dan kawan-kawannya, perjuangan ulama agar Indonesia komitmen dengan tauhid dan Islam secara berangsur-angsur digeser melalui nasionalisme sekuler, sosialisme, komunisme, dan kapitalisme. Kita masih ingat bagaimana karya Soekarno yang luar biasa dengan nasakomnya dan lain sebagainya. Akhirnya kekuatan politik Orde Baru, Orde Lama, Reformasi, dan sampai sekarang euforia memusuhi Islam. Dan siapa saja serta kelompok mana saja yang tidak searah dengan visi penguasa itu akan disikat, akan dimusuhin seperti itu. Makanya ya itulah kondisi yang barangkali mentalitas inlander ini muncul. Untuk itu maka saya tidak sepakat bahwa umat Islam ini mental inlandernya itu dengan sebab karena penjajahan terlalu lama, tidak gitu. Tapi karena memang itu muncul karena tadi itu, karena bagaimana kekuatan Mulkan Jabariyah begitu kuat di Indonesia, termasuk bagaimana agen-agen mereka di Indonesia yang mereka sekolah di Eropa dan juga Amerika. Kira-kira demikian kalau dalam pemahaman saya. Nanti bisa dipersoalkan ditanya jawab. Kemudian kaderisasi insan kamil dan solusi meraih kejayaan. Nah, ini yang barangkali sebab solusinya. Menerima penjajahan sebagai takdir ajali, ini yang penting. Mulai dari ridho badal qadha. Jadi kita harus tahu bahwasanya sudah terima saja. Memang kita pernah dijajah, kita terima, kita ikhlas seperti demikian, sebentuk takdirnya demikian gitu. Yang kedua, karena kalau sudah kita terima, maka kita tidak akan mempersoalkannya dan kita fokus kepada potensi dasar dan mengembangkan potensi itu, termasuk potensi alam semesta alam yang ada di Indonesia menjadi kemudian kekuatan baru. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita masih menggerutu, menyalahkan penjajah, kemudian termasuk kemudian merasa kita kemudian terdolimi dan lain sebagainya, itu tidak akan bangkit-bangkit. Bagi saya, menurut saya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Selanjutnya, peristiwa yang sudah lalu adalah takdir terbaik yang Allah pilihkan untuk hambanya. Memang bukan sebab kebahagiaan akhirat, begitu juga menang bukan sebab kebahagiaan akhirat. Begitu juga kalah, bukan sebab kesengsaraan akhirat. Istiqomah dalam tauhid dan Islam adalah segala sebab kemenangan akhirat. Kemudian amal masa lalu, orang dulu sudah terhenti kecuali yang memiliki amal jariyah. Yang terpenting adalah amal sekarang dan yang akan datang. Husnudzon kepada Allah lalu meningkatkan kreativitas dan terus berinovasi adalah modal terbaik untuk bekal husnul khotimah saat sakaratul maut sampai hisab akhirat. Ini barangkali kalau kita mau
membangun insan kamil. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, memahami akhir zaman sebagai milik umat Islam. Jadi kalau kita pengen memiliki mental pemenang, mari kita pahami ini. Yang kemudian selanjutnya, Nabi dan sahabatnya telah melalui masa nubuah dengan indah dan penuh pujian. Sahabat dan tabi'in telah menikmati masa khalifah ala manhaj nubuah. Tabi'in dan sesudah mereka telah lulus melewati masa fitnah pertama, yaitu masa mulkan adhan. Dan kini kita berada di mulkan Jabariyah yang fitnah sampai puncak tertingginya. Serta insya Allah kejayaan Islam kembali lagi. Jadi kalau menurut analisa para ulama yang terkini menyebutkan bahwasanya zaman ini adalah zaman mulkan Jabariyah di puncak tertingginya. Jadi kalau boleh dikatakan umat Islam sedang naik, kemudian penguasa-penguasa mulkan Jabariyah sudah mulai menurun. Makanya mari kita lihat bagaimana umat Islam di Eropa, di Amerika, di Australia, kemudian termasuk di negara-negara yang lain, itu semakin bertambah kuat dan bertambah jumlahnya. Kemudian dua kelompok besar kafir dan muslim itu ada dan nyata. Ini yang harus kita perjelas. Bahwasanya ada muslim, ada non muslim. Itu mesti kita perjelas. Saat ini muslim baru saja mengalami keterpurukan yang menyakitkan dan kini sedang bangkit memenangkan pertarungan. Begitu pula musuhnya baru saja berpesta pora kemenangan dan kini sedang terlena menuju kehancuran. Ya, kita lihat saja nanti. Korupsi begitu luar biasa dan begitu merajalela di mana-mana sampai mereka mengatakan sendiri bahwa korupsi sudah menjadi budaya dan ini adalah sumber kehancuran bagi mulkan Jabariyah, baik itu yang ada di secara internasional atau juga di nasional. Artinya umat Islam sedang menunggu saja mereka hancur, bagaimana kemudian mereka betul-betul luluh lantak karena perbuatan kezaliman mereka sendiri. Karena memang itulah yang berlaku untuk orang-orang seperti mereka di zaman dulu dan sekarang dan yang akan datang. Zaman ini dan saat ini adalah masa persimpangan dan gesekan yang kuat menuju muslim kuat. Jadi inilah keyakinan kita yang harus dibangun di dalam diri umat Islam, bahwa masa depan adalah milik umat Islam, bukan milik yang lain. Seperti itu. Dan mari kita kemudian perkuat ini dan tanamkan ini dalam seluruh generasi yang kita miliki. Sebagaimana tadi sampai harapan Pak Dr. Fuad Amsah tadi, seperti itu. Yang ketiga, menemukan pilar utama kedikdayaan. Nah, teman-teman, mari kita lihat berdasarkan surat Quraisy, bangsa manapun akan mencapai dan berada dalam kedikdayaan jika keberadaan bangsa itu mewakili Allah dalam memenuhi hak kesejahteraan dan hak keamanan, sekalipun mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumus dasarnya kayak begitu. Makanya peduli terhadap keamanan, kenyamanan bagi umat, maka insya Allah dia akan termasuk orang yang kemudian dijamin kekuasaannya akan langgeng. Kesejahteraan sama dengan ekonomi dan keamanan sama dengan politik. Nah, pilar itu adalah ekonomi dan politik. Untuk itu maka sudah tidak perlu malu-malu kita mengatakan bahwa umat Islam membutuhkan politik tingkat tinggi. Sehingga para tokohnya dan seluruh kalangan umat Islam memiliki daya tawar politik tinggi. Jangan sampai kemudian umat Islam meninggalkan partainya, kemudian masuk pada partai-partai yang tidak jelas dari sisi kemudian tujuan keislamannya. Ya, kemudian umat Islam yang bertauhid kalah telak dijajah bangsa Eropa dan Amerika, serta kini Cina, saat politik dan ekonomi tidak berada dalam genggaman umat Islam. Jadi kenapa umat Islam hari ini dijajah? Itu kenapa? Politik dan ekonomi tidak berada dalam genggaman umat Islam. Jadi kalau pengen kembali lagi, maka pegang ekonomi dan pegang politik. Seperti itu kira-kira. Makanya apa? Hal-hal yang bersifat ideologis nantilah kita dibicarakannya. Maka kedikdayaan sempurna akan terjadi jika umat Islam yang bertauhid itu memiliki kekuasaan politik dan kendali ekonomi. Untuk itu maka bicaranya, nah ini yang penting barangkali untuk teman-teman kaum muslimin politisi, maka sudah bicara soal politik dan ekonomi saja. Bicara soal ideologi itu urusan internal kaum muslimin dan lain sebagainya. Rebut dulu kekuasaan, rebut dulu ekonomi, baru berbicara soal bagaimana bagaimana kemudian umat Islam mengatur dirinya. Karena realitasnya sekalipun ideologi kita kuat,
sekalipun umat Islam ini jumlahnya sampai kemudian sekian persen mayoritas gitu, tetap saja kalau ekonomi dan politik di tangan orang lain, maka tentu saja tidak memberikan dampak apapun, bahkan ideologi tergerus, kemudian syariat pun tidak dihargai oleh oleh kita sendiri. Selanjutnya yang keempat, menata spiritualitas dan mentalitas pemenang. Nah, spiritualitas melahirkan sikap human dignity. Human dignity adalah bagaimana memanusiakan manusia. Dan mentalitas membentuk karakter kepemimpinan tangguh. Ini kemudian spiritualitas lahir dari akidah tauhid yang murni dan bersih dari syirik, dan mentalitas lahir dari implementasi tauhid dalam bingkai iman, Islam, ihsan secara simultan. Gitu maka butuh kita tata ulang. Bagaimana spiritualitasnya, mentalitasnya mesti kita ulang agar kita menjadi mental pemenang. Kemudian jika tauhid berada dalam dada setiap muslim, maka hilang semua keagungan dan ketinggian kecuali yang bersandar kepada Allah. Sehingga percaya diri, keberanian, ketangguhan, ketekunan, dan mental genius of N ada dalam keseharian umat Islam saat bergaul, bekerja sama, bersaing, dan berjuang menegakkan al-haq. Nah, kira-kira seperti begitu. Kita mungkin barangkali masih punya PR. Bagaimana kemudian umat Islam yang mayoritas ini sungguhnya adalah telah menjadi minoritas. Karena apa tadi itu? Sisi tauhid dalam dada umat Islam hilang. Sehingga apa? Keagungannya hilang, ketinggiannya hilang, kemudian percaya dirinya hilang, keberaniannya hilang, keteguhannya hilang, ketekunan hilang, mental genius of N-nya juga hilang. Kenapa? Karena tadi itu sandarannya juga lemah. Gitu. Untuk itu maka tanamkan itu. Kemudian akhirnya sikap human dignity dan karakter kepemimpinan tangguh menjadi bangunan umat Islam yang simpatik, empatik, dan dipercaya oleh seluruh umat manusia untuk memimpin kehidupan. Untuk itu maka teman-teman, Anda seorang Muslim di Indonesia ini, di kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, Anda akan diterima. Anda akan menjadi pemimpin terbaik kalau Anda menunjukkan akhlak terbaik sebagai seorang Muslim. Bagaimana Anda sejak awal tidak korupsi, sejak awal tidak kemudian memiliki human dignity yang sangat kuat, memiliki karakter kepemimpinan yang sangat tangguh, maka insya Allah Anda akan menjadi orang terbaik dan akan dipilih oleh rakyat siapapun dia, termasuk mungkin yang tidak beragama Islam. Karena pada realitasnya, setiap manusia, mau Muslim atau tidak Muslim, maka yang akan mereka butuhkan adalah bagaimana dia aman, bagaimana dia kemudian bisa makan dengan kesejahteraan yang utuh. Kira-kira seperti begitu. Jika itu bisa dijamin dengan dua sikap tadi itu, maka insya Allah bagus. Kemudian poin kelima, unsur model kaderisasi manusia unggul. Materi utama tauhid dan akhlak ini untuk umat Islam. Penguasaan bahasa peradaban, pengenalan pelajaran Islam, budaya belajar dan beramal ulama masa lalu melalui banyak literatur dan mulazamah guru terbaik. Ini semua bisa dilakukan di pesantren-pesantren, bisa dilakukan. Memperbesar area latihan kepemimpinan dan menerapkan akhlak Islam dengan terlibat langsung dalam masyarakat. Ini yang mesti disering ada dalam kehidupan kita di pendidikan. Kira-kira seperti begitu. Lanjutnya, mengutamakan skill kelincahan, ketangkasan, kedisiplinan, dan penguasaan melalui latihan bela diri, renang, memanah, dan berkuda. Ini sangat penting sekali. Umat Islam harus memiliki hal-hal seperti demikian. Kemudian yang selanjutnya, membekali teknologi yang terkini dan paling maju dalam proses penguasaan isu kekuatan politik dan ekonomi. Jadi umat Islam tidak boleh jadul. Tidak boleh tidak memiliki website. Contoh kita hari ini, baru ada usulan MUI punya tim cyber. Nah, udah ketinggalan, Pak. Harusnya sudah mikir sudah duluan. Berkira-kira seperti itu. Harusnya sudah lama gitu. Harusnya Muhammadiyah itu punya, NU itu punya, kemudian yang lain juga mesti punya, harusnya begitu. Sehingga apa? Umat Islam tidak dikadalin dan diobok-obok oleh orang yang lain. Kenapa? Karena apa? Seluruh kadernya dibekali dengan teknologi terkini dan yang paling canggih saat ini seperti itu. Jadi melek teknologi, kira-kira begitu. Ya silakan mungkin barangkali ini bisa digali lebih dalam apa maksud yang terdalam dari poin yang kelima ini. Poin yang keenam, waktunya sangat mepet. Keluarga adalah media kaderisasi terbaik. Jadi mohon maaf teman-teman, Anda berbicara bangsa besar, tetapi kalau Anda tidak pernah peduli apa yang terjadi dalam rumah tangga, maka bangsa itu lama-lama akan runtuh dan hancur. Mulai dari calon ayah, bunda, rumah tangga, dan keluarga.
Ingat tema obrolan keseharian suami istri menentukan hasil akhir kaderisasi. Jadi kalau kita pengen kaderisasi terbaik, maka mulailah dari calon ayah dan calon ibu. Mulailah dari penataan rumah tangga dan mulailah penataan dari keluarga besar. Seperti itu. Kita sudah tahu, kita sangat paham. Dimanapun ada yang namanya kerajaan bisnis, disitulah keluarga besar itu ada. Di mana ada kerajaan besar, politik, maka disitulah keluarga besar itu ada. Makanya bangunan rumah tangga itu harus kuat dan keluarga juga harus kuat. Dari situ mulainya. Obrolan ahlul jannah mengenang sebab masuk surga dalam surat At-Tur ayat 25-28 sebagai tema besar obrolan ayah bunda, rumah tangga dan keluarga. Begitu teman-teman, silakan. Jadi obrolannya sangat besar. Apa tema besarnya? Tema besar pertama adalah akhirat, surga, neraka, sehingga seluruh anggota semangat mengejar masuk surga dan menjaga diri sebab-sebab disiksa di neraka. Sehingga apa? Hidupnya tuh bersih. Bayangkan seorang ayah dan ibu ngobrol, didengarkan oleh anaknya, dan itu pun ditanamkan pada anaknya sejak kecil, bicara soal neraka, soal surga, soal kemudian akhirat seperti apa, sehingga Pak anak betul-betul paham bahwa hidup di dunia itu harus betul-betul bersih, sehingga pulang ke rumah itu dalam keadaan, pulang ke surga, pulang kemudian ke akhirat itu dalam keadaan bening dan bersih tanpa cedera karena melukai oleh orang lain atau zalim terhadap orang lain. Seperti sehingga Pak tidak korupsi, tidak zalim, tidak kasar, dan tidak kemudian meremehkan orang atau menghindari yang sebab-sebab terjadinya yang namanya dosa. Kira-kira begitu. Kemudian yang tema terbesar kedua adalah totalitas beribadah hanya kepada Allah. Dengan apa? Melibatkan. Baiklah teman-teman, itu kira-kira. Jadi tema terbesarnya demikian. Bapak boleh baca nanti, silakan minta ke panitia. Ini sudah saya bagikan. Kemudian yang keberapa ini? Oh jadi ini ya, ke-5, ke-6. Ketiga ya. Ketiga. Sudah Pak. Oke, ke-6. Ini salah ini. Yang keluarga, udah. Kemudian sekarang masuk kepada bab keempat. Terakhir nih Pak, rekomendasi meraih kejayaan. Umat Islam fokus pada alur sejarahnya dengan cara mengisi ruang-ruang kehidupan berbangsa dan bernegara dengan target meraih daya tawar politik tinggi dan daya saing ekonomi kuat. Jadi begitu. Umat Islam harus berani maju mengisi ruang-ruang kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pada urusan politik dan ekonomi. Kemudian selanjutnya meningkatkan keseriusan dalam bidang pendidikan dan kaderisasi insan kamil, terutama dalam kecakapan bidang politik dan keterampilan bidang ekonomi melalui teknologi termutakhir. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan toleransi sesama muslim, silaturahim dan upaya tansik bainal jamaah minal muslimin. Bagaimana kemudian Muhammadiyah dan NU begitu bersatu padu kuat membangun bangsa ini. Itu yang kita harapkan. Atau juga kemudian kelompok umat Islam yang lain. Kira-kira demikian. Makanya kan saya masih ingat pesannya Jenderal Sudirman mengatakan musuh kita itu punya kekuatan. Kata beliau begitu. Musuh kita itu punya kekuatan. Dan kita hanya bisa melawan musuh itu dengan kekuatan. Dan kekuatan itu hanya bisa diciptakan oleh yang namanya persatuan. Dan ingat, persatuan hanya bisa dibangun dengan yang namanya silaturahim. Gitu. Makanya apa? Silaturahim ini penting sekali. Silaturahim antar pimpinan, silaturahim itu mesti terus dilakukan. Oleh bagaimana termasuk kemudian MPWI harus menjadi pelopor silaturahim itu. Gitu. Dan saya sudah kasih rekomendasi di bagian kedeputian bela negara, sudah saya kasih ini. Kemudian mendorong kader-kader terbaik NU, Muhammadiyah dan ormas yang lain, ormas besar Islam yang lain, untuk mengisi pusat-pusat perubahan seperti legislatif, yudikatif, eksekutif, militer, kepolisian, dan aparatur negara sipil. Aparatur negara sipil. Nah, itu silakan diisi. Harus demikian, harus punya kemauan. Jangan kemudian hanya sibuk mengisi ruang-ruang kemudian organisasi saja. Tidak. Kirim kader terbaik. Jangan sampai kemudian NU mengirim kader yang kira-kira tidak diaktif NU-annya. Dan seperti itu. Nanti kemudian ada dan lain sebagainya. Contoh demikian.
kemudian mulai menerapkan syariat Islam yang paling mungkin, terutama dalam bidang sosial. Perhatian pada duafa dan yatim, contoh begitu. Dan ekonomi, anti riba, pembangunan pasar halal, dan iklim bisnis Islami. Kira-kira begitu. Itu barangkali teman-teman, pasti materi ini sangat kurang. Dan tugas teman-teman semua yang kemudian menyempurnakannya. Semoga bermanfaat, dan saya bukan termasuk yang terbaik untuk menyampaikan hal seperti ini. Saya mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz Kiai Haji Hafidin yang tadi menyampaikan tentang bagaimana salah satu mengatasi mentalitas inlander umat Islam dalam menghadapi persaingan di arena bola. Tadi salah satu yang saya tangkap sebab dari mentalitas ini ada dua hal ya. Poin paling penting tadi tentang yang pertama adalah masalah sebab penjajahan. Kita terlalu lama bangsa ini dijajah. Tapi itu bukan menjadi alasan gitu. Yang paling penting menjadi alasan adalah yang poin yang kedua, lemahnya iman dan tauhid. Karena saat ini bangsa Indonesia khususnya umat Islam, lemah iman dan lemah tauhid ini merogoti ya bangsa ini, terutama umat Islam ini. Dan tadi salah satu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Hafidin, bagaimana kita bisa merebut di arena politik saja mulai dua pilar, yaitu pilar ekonomi dan politik. Ketika dua pilar ini bisa kita raih, insya Allah, ya kita akan siap bersaing di arena politik. Terima kasih Ustadz Hafidin tadi menyampaikan cukup jelas tadi ada 4 bab ya, yang salah satunya membahas sampai ke keluarga. Ya, bagaimana kita menyiapkan calon-calon kaderisasi, ya para insan kamil untuk siap meraih kepemimpinan di arena pro ini. Dan salah satunya bagaimana persatuan bisa dibangun dengan tali silaturahmi. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah tadi penyampaian Ustadz Kiai Haji Hafidin ya terkait bagaimana kita menyiapkan calon-calon pemimpin untuk siap di ajang arena pro ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan, kita diskusikan nanti. Ustadz Hafidin semangat menyampaikan materi ini ya. Ya, semangat sekali beliau menyampaikan. Jadi silakan Bapak-Ibu sekalian, panjenengan semua bisa ada yang disampaikan dan kita bisa diskusikan. Karena mentalitas inlander ini benar-benar harus benar-benar kita perangi. Karena kita di zaman yang dimana zaman plural ini yang tentunya umat Islam harus siap untuk bersaing, untuk meraih kepemimpinan politik. Silakan Bapak-Ibu sekalian, ada pertanyaan langsung akan atau diskusi langsung akan dijawab oleh Ustadz Hafidin. Monggo Bapak-Ibu sekalian, ini ada Pak Sugimin, ada Pak Abdullah Umar. Ya, silakan Pak Fauzul juga tadi dari Banten. Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Sugimin. Ya, saya. Monggo. Pak Sugimin, Ya. Prof. Sugimin, silakan. Kita bicara ini biasanya kan orang top itu kan orang-orang kota ya. Jadi padahal yang untuk meraih kemenangan itu tidak boleh dilupakan dari justru orang terbanyak yang dari desa itu, ya, dari desa itu. Karena sistem kita kan demokrasi. Nah, sistem demokrasi itu walaupun jenderal suaranya sama dengan tukang becak yang begitu. Nah, itu yang sering kita lupakan. Dalam pemilu itu sering kita lupakan gitu. Jadi saya mengamati ya dari satu pemilihan itu ketika di hari-harinya itu justru mereka-mereka yang bisa mempengaruhi rakyat kecil yang menang itulah yang mereka akan mempunyai kemenangan gitu. Saya kira kok tidak begitu, sehingga kalau pada pemilihan itu walaupun orangnya mereka top dan enggak, tapi kan perasaan daripada orang-orang yang itu memikirnya kalau saya memilih pemimpin untungnya bagi saya itu kira-kira apa, kan begitu ya, mereka tidak mikir ke negara itu begini-begini. Karena demokrasi itu ya itu tadi berdasarkan suara tadi itu. Nah, inilah yang perlu dipikirkan oleh para politikus, yaitu bagaimana kita bisa
memberikan apa masalah-masalah politik itu kepada ya pemilih ini. Karena saya itu tahu misalnya ada pemilihan ya sudah yang tingkat kecil aja pemilihan bahkan lurah begitu ya. Orangnya itu hebat, yang untuk kita tahu semuanya ini orang hebat. Tapi di hari-harinya itu kenapa bisa kalah? Ya itu kalah strategi dalam mengarah ke memilihnya itu. Jadi barangkali mungkin yang perlu kita pikirkan oleh politikus-politikus itu memikirkan bagaimana meraih suatu suara itu dari apa nurani dari orang-orang yang kecil. Itu kan itu yang harus kita pelihara. Mengapa? Saya analisa mengapa Pak Jokowi kok bisa menang. Saya kan juga orang Solo itu. Jadi ya kemana itu karena ngapa dia merasa bahwa orang kecil itu merasa apa? Oh kalau dia pemimpinnya saya yang orang kecil tentu akan diperhatikan. Jadi beliaunya itu menguasai apa ya ilmu psikologinya dari rakyat yang kecil itu sehingga dia bisa meraih kemenangan. Padahal kalau jadi pemimpin gitu harusnya memang orang yang kualitasnya itu ilmunya. Nah kita kan di Indonesia itu banyak orang-orang yang ilmunya luar biasa hebatnya. Mengapa kok tidak mereka ini yang menjadi pemimpin? Nah itulah yang perlu kita pikirkan oleh bapak-bapak, para politikus itu. Perhatikanlah bagaimana filosofinya orang-orang kecil itu supaya itu bisa kita arahkan memilih pemimpin yang benar. Saya kira rumusnya cuma itu aja. Kalau kita bisa menguasai orang-orang yang kecil dalam peta politik itu, saya kira itu akan menang. Nah itu secara apa? Saya kalau ada fisika, jadi bicara tentang gejala alam. Lah gejala alam menyatakan itu. Saya kira itu ya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Prof. Syugirin. Ini Masya Allah ini. Prof. Syugirin adalah program fisika ya. Di mana melihat kehidupan sosial ini dari gejala alam. Salah satunya itu tadi. Bagaimana ketika kita bisa meraih ya, strategi terhadap orang kecil ini. Bisa memilih. Ya. Bukan pemimpin yang memang dari semua kualitas ya. Tapi bagaimana strategi kita. Itu mengkaitkan dari gejala alam tadi Prof. Syugirin. Dari teorinya salah satu tadi karena beliau adalah dari fisika. Terima kasih Prof. Syugimin. Matur nuwun. Nggih, Ustadz Hafidin, mungkin monggo Ustadz bisa ditanggapi Ustadz tadi yang disampaikan oleh Prof. Syugimin Ustadz. Monggo, tafadhol Ustadz. Saya kira bukan kapasitas saya untuk menanggapi itu, tapi yang pasti bahwa yang dari sisi pencapaian suara, memang ya strategi itu yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun juga kekuatan ada di suara bilik. Nggak penting itu tokoh ataupun rakyat jelata, nilainya sama. Makanya yang penting bagaimana mengolah isu di bawah bahwa kita ini sangat memiliki human dignity yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat. Kita biasa memanusiakan manusia gitu. Makanya sebagai politisi seharusnya sejak sekarang itu sudah dekat dengan rakyat, dengan masyarakat, tahu apa persoalan-persoalan masyarakat. Makanya sebenarnya strategi Presiden Jokowi di masa lalu sejak saat mau jadi presiden masuk gorong-gorong segala macam kayak begitu karena apa? Untuk menyamakan dirinya dengan rakyat supaya kemudian ada keselarasan, ada satu ruh dengan mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi memang ya sah-sah saja. Dan saya tadi itu saya katakan tidak punya kapasitas untuk membenarkan dan mesalahkan, tapi analisa itu luar biasa. Baik, baik. Terima kasih Ustaz Hafidin atas tadi penyampaiannya. Bagaimana memang ketika menjadi calon pemimpin kita bisa lebih dekat dengan masyarakat, dengan rakyat. Itu adalah salah satu apapun strateginya. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, silakan. Ada yang mau menambahkan lagi diskusi? Waktunya sampai jam berapa ini, Pak? Jam 9, Ustaz Hafidin. Dan ternyata kita sudah, Masya Allah, sudah pas ini jam 9 Ustaz Hafidin. Ya. Masya Allah, nggak kerasa ini sudah jam. Ya, Ustaz Fuad, monggo. Silakan. Iya.
materi kita ini sangat penting ini menurut saya. Jadi kita kalau biasanya kita masih bisa molor sampai jam 19 jam 9.30 begitu. Kalau memang ada banyak yang mendiskusikannya. Nah, saya lebih cenderung dipersilakan teman-teman untuk meneruskan pertanyaan. Dan saya mau sebetulnya juga mau mengharapkan ada lebih rinci, lebih teknis gitu. Apa yang disampaikan Pak Profesor Sugimin ini luar biasa. Ini beliau langsung menanggapinya dengan respon yang bagus. Tadi kan disampaikan oleh Pak Hafidin bahwa kata kuncinya itu adalah politik dan ekonomi. Untuk bisa meraih kekuasaan, untuk bisa meraih kepemimpinan. Itu saya kira itu sudah kita tangkap tadi dengan benar. Dan Pak Sugimin meresponnya dengan sangat benar. Ya, supaya umat Islam ini menjadi pemimpin di dunia plural. Plural itu ya artinya Muslim dan non Muslim, Jawa non Jawa. Itu plural itu. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Gimin. Prosesnya ada demokrasi. Maka jangan menjadi elitis itu kata. Jadilah orang yang masuk pada gorong-gorong kalau itu contohnya yang dimaksudkan. Itu sebabnya misalnya dulu Partai Komunis bisa banyak sukses karena dia mendekati petani, nelayan. Nah, umat Islam itu harus didorong ke sana. Di samping dia mempunyai kemampuan kapasitas sebagai seorang pemimpin. Tadi disampaikan kapasitas pemimpin itu ya keilmuannya, ya bahasanya, ya komunikasinya, media massanya. Tapi yang disampaikan Pak Guman straight to the point. Jangan lupa ini calon pemimpin yang dari mukmin ini harus betul-betul di lapangan. Saudara sekalian, ini saya tertarik untuk mendalami ini kalau misalnya saudara sepakat. Kalau ngomong tentang umat Islam, kita tidak cukup menjadi elitis, loh. Nggak bisa itu menjadi elitis. Dan kita bisa faktual melihat bagaimana NU dengan kiai-kiai pondok pesantrennya dan bagaimana Muhammadiyah yang mencoba secara bertahap dengan sekolah-sekolah Islamnya di daerah-daerah. Dan itu memberikan fakta. Tapi ada sesuatu yang menurut saya masih mengherankan Pak Gini. Kok ya masih kalah itu dengan orang-orang yang tidak ngerti Islam. Kelompok sekuler, kelompok nasionalis. Yang visi Islamnya hampir nol. Seperti kita ketahui bahwa Bung Karno misalnya menjual marhainisme. Bung Karno itu menjual marhainisme. Petani yang tidak memiliki tanah. Yang berjuang keras untuk bisa menghidupi dirinya. Jadi ini menurut saya satu poin yang harus menjadi bagian dari tadi itu kesiapan supaya para mukminin orang Islam berkualifikasi mungkin jadi pemimpin. Dan tadi sudah disebutkan bahwa begitu pemimpin itu dikuasai, termasuk tadi itu yang dikatakan di skala internasional, ya kekuatan dalam tanda petik loh sebetulnya ya tidak pas itu ya. Mulkan, mereka tidak mulkan itu. Barat itu bukan mulkan. Cina itu bukan mulkan itu. Yang ada kekuasaan, penguasa. Mereka itu tidak pakai mulkan kecuali beberapa bekas-bekas Inggris, siapa. Tapi yang lain tidak. Inggris pun bukan mulkan yang secara real. Cina sama sekali nggak ada mulkannya. Tapi mereka justru menjadi sangat kokoh itu kekuasaan, kepemimpinan. Dan ini harus menjadi bagian dari analisis umat Islam yang tidak ingin menjadi terus bawahan. Karena Nabi kita itu tidak mengajari kita untuk menjadi bawahan seumur hidup. Nabi itu hanya menjadi bawahan 13 tahun. Setelah itu 10 tahun dari juragan,
bahkan kemudian diteruskan oleh sahabat mulia beliau sampai ratusan tahun dari juragan. Islam tidak mengejarkan kita untuk menjadi bawahan. Ini harus difahami. Dan umat Islam harus memahami Islam seperti itu. Jadi karena ini dari MPUI, Pak Fiden dan Pak Bambang Setio, desain ini harus terus diteruskan. Yang kedua, yang saya terus saja masih menunggu rinciannya, itu adalah ekonomi. Bagaimana kita bisa merebut ekonomi kalau kekuasaan sudah dikangkangi oleh kapitalis? Orang-orang itu kadang-kadang sok mimpi. Tadi kalah di dalam permodalan, kalah di dalam keterampilan, kalah di dalam informasi, kalah di dalam jaringan bisnis. Bagaimana bisa tertatih-tatih dia bisa menjadi keluar dari masalah kemelaratan? Itu sebabnya kalau kita bicara 9 naga, bagaimana orang Islam bisa menjadi 9 naga? Yang dirupakan oleh orang adalah bahwa 9 naga itu tidak terjadi begitu saja. 9 naga itu dimulai dengan orde baru. Dan tadi tidak disinggung oleh Pak Hafidin. Kekuasaan orde baru yang 32 tahun itu yang melahirkan anak-anak 9 naga. Dan itu yang sekarang kemudian menguasai keseluruhan. Jadi ekonomi itu detailnya itu sangat ditentukan oleh si pemimpin. Jadi kita itu berharap menyaingi 9 naga, tapi hanya sebagai the second man, the third man, the fourth man. Nggak mungkin lah. Sunatullahnya tidak begitu. Umat Islam jaya setelah Rasulullah menjadi pemimpin formal Madinah. Yang namanya Buddha, mantan Buddha, Bilal. Selama 13 tahun di Mekah ya tetap Buddha atau seperti orang larang. Dia bisa menjadi gubernur dan kaya raya setelah Rasulullah menjadi kepala negara Madinah. Diteruskan oleh sahabat-sahabat dari Rasulullah sebagai Amirul Mukminin. Jadi saudara sekalian, tolong kita coba, mungkin ada saudara yang bisa memberikan tambahan. Jadi saya bilang benar bahwa politik adalah ekonomi. Tapi kita juga tidak boleh melupakan sunatullah. Sunatullah untuk menjadi pemimpin politik number 1, bukan number 2, bukan number 3. Itu nomor 1. Dan itu yang selalu direbut oleh orang. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang yang mempunyai kemampuan untuk bisa menolong orang lain secara ekonomi. Dan ini juga tidak bisa hanya berkhayal. Harus ada suatu proses sunatullah. Nah, teman-teman yang dari aktivis Islam, apalagi ormas Islam, itu selalu memikirkan, kita tidak pentinglah politik itu. Yang penting kita membangun ekonomi. Bagaimana membangun ekonomi? Di tengah tekanan dari kapitalisme dan represi dari sosial komunisme Cina. Jadi ini menurut saya bahasan yang sangat penting, saudara sekalian. Ya, jadi bisa membuat umat Islam leading, mencontoh Rasulullah di era Madinahnya. Saya kira itu catatan saya, Pak Farid. Monggo kalau ada yang bisa memberikan penjabaran lebih. Apakah Pak Bambang sendiri atau Pak Hafidin atau teman-teman yang lain. Masih ada 20 menit lah kalau kita jam 9.30. Kita pakai jamnya laptop. Saya kira demikian. Silakan. Ustaz Fuad, alhamdulillah, terima kasih Fuad tadi atas pencerahnya, tambahnya ya terkait kajian kita malam hari ini, bahwa salah satunya kepemimpinan itu adalah bukan hanya kita dari pilar ekonomi dan politik,
tapi ketika kita bisa meraih kepemimpinan, itu adalah sunnatullah umat Islam ini. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini mungkin dari Ustadz Hafidin ada yang mau ditanggapi Ustadz. Silakan Ustadz, sebelum kita tutup kajian kita malam hari ini, atau dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditambahkan, silakan atau diskusikan. Mungkin sebelumnya saya berikan dulu kepada Ustadz Hafidin, monggo Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, apa yang disampaikan oleh Pak Fuad Amsari tadi, saya mohon maaf tidak menyebut pangkatan jabatan Pak. Memang nggak paham saya. Mohon maaf. Itu analisa saya memang sudah dari 2017. Saya kaji studi saya lewat surat Quraisy. Dan manusia terbaik adalah manusia yang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak Allah itu luar biasa. Dalam surat Quraisy dikatakan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kalimatnya begitu. Yaitu Allah itu, siapa Allah yang kita sembah itu adalah yang memberi makan orang-orang kelaparan. Kemudian yang memberikan keamanan pada orang-orang ketakutan. Dan itu saya pahami sebagai politik dan ekonomi. Makanya omong kosong, seluruh pergerakan umat Islam kalau tidak endingnya adalah politik. Kalau tidak endingnya adalah ekonomi. Makanya membangun ini sangat penting. Nah, kira-kira seperti itu. Dan saya terima kasih kepada Profesor dan para bapak di sini yang sudah menambahkan. Dan kritik saran saya harapkan terus mengalir supaya untuk memperkuat prinsip ini sehingga kemudian bisa saya terapkan sendiri dalam lingkaran saya di masyarakat. Alhamdulillah dari saya cukup barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Hafidin atas tadi ya statementnya di kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kita semua. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini kajian kita tak terasa sudah jam 21.13 ya. Jadi sudah melebihi ya. Mungkin sebelum saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kanto, ada yang masih komentar. Silakan Pak Kanto. Oke. Ya, terima kasih. Ada yang mau komentar, silakan. Monggo. Ya, semuanya benar ya yang dibicarakan, gambaran status kita. Dan kalau kita ambil, tapi yang saya lihat itu kita perlu mendiagnosa loh, mengapa umat Islam begini ini gitu loh. Kenapa enggak punya pemimpin yang bersifat mukmin, yang mempunyai apa ya, keteguhan hati gitu ya, yang tidak tergoncang oleh apa, melakukan taktik-taktik yang sebetulnya tidak dibenarkan oleh Allah, tapi dilakoni, mbok meneri di belakang hari saya bisa, kalau bisa berbuat kalau saya sudah mempunyai kekuasaan. Itu masalahnya kan di sini kalau saya lihat. Jadi saya merasakan umat Islam itu siapa sih gitu loh. Ya sholat ya, banyak belajar Al-Quran, hadis ya. Tapi sifat dirinya, ada sesuatu dalam sifat dirinya yang perlu kita ketahui gitu. Dengan melihat sejarah pengalaman yang dialami oleh umat Islam sendiri. Jadi saya ini lihat gitu misalnya, dulu ada Masjid Asnun, dulu ada GKBI, dulu ada Niti Semito, dulu ada siapa lagi, itulah banyak. Tapi kenapa mereka semua itu sekarang tidak ada gitu loh. Kan gitu pertanyaannya. Nah, terus sementara saya lihat misalnya salah satu contoh yang saya tahu persis misalnya FIFA itu pabrik kecantikan itu ya. Itu dulu kecil itu baru mulai sekitar tahun awal 60-an kira-kira atau di akhir tahun 60-an itu. Tapi sekarang tambah besar itu industrinya.
Nah, jadi ada yang salah. Yang perlu kita ketahui pada diri umat Islam yang sudah mencapai suatu kedudukan ini. Sehingga akhirnya mereka terpeleset lagi ke bawah. Ya politisinya, ya pengusahanya, ya macam-macam lah itu. Jadi gitu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan maaf yang dikatakan Pak Fuad betul, yang dikatakan Pak Hafiuddin tadi juga betul. Tapi kita perlu tahu mendiagnosa kalau itu penyakit itu. Bakteri penyebabnya itu masih ada sebetulnya, dan itu yang tidak pernah kita kemukakan dengan baik. Minta maaf kalau tidak sependapat dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kanto tadi atas tambahnya. Jadi kita perlu mendiagnosa apa yang disampaikan oleh Ustaz Fuad dan Ustaz Abidin. Yang tadi disimpulkan oleh Pak Kanto semuanya benar. Ya. Jadi kita harus bisa mendiagnosa lagi. Apa sih penyebabnya umat Islam ini punya mentalitas inlander? Ya. Banyak sekali nanti akan analisa-analisa yang diagnosanya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Begini Pak Farid, saya Ya. kira rada menarik ini. Jadi ini kan yang datang terutama orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk membina umat itu. Ya. Kalau Pak Kanto mengajukan pertanyaan, itu menurut saya alangkah baiknya kalau ada yang bisa jawab. Penyakit umat Islam yang intinya itu apa? Saya sendiri berpikir bahwa inti umat Islam itu adalah dia tidak meraih kepemimpinan. Padahal itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Coba aja diperhatikan sejak kita merdeka. Siapa yang disuruh menjadi pemimpin umat Islam? Berapa banyak ulama yang hebat. Tapi dia lebih suka tidak usah menjadi pemimpin plural. Padahal yang menentukan semuanya itu hampir pemimpin pluralnya itu. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi berislamnya itu tidak cukup hanya dengan ritual dan personal. Ritual personal itu selesai Mekah. Islam mengajarkan setelah selesai Mekah personal ritual harus masuk kepada kekuasaan. Dan maintain itu, konsolidasi itu kekuasaan. Jangan diberikan pada orang lain. Membuat partai politik, sedikit gede aja sudah menjadi hamba sahaya dia. Ngapain jadi pemimpin partai politik kalau dia hanya siap menjadi hamba sahaya? Kuncinya di situ. Dan begitu kekuasaan ditangani oleh orang yang tidak ngerti Islam, tidak komit kepada Islam, ya jangan mimpi. Ekonomi Islam akan hebat, budaya Islam akan naik, marwah Islam akan meningkat. Kita harus objektif. Silahkan objektif. Kita ngomong itu di dalam konteks negeri ya. Kita tidak ngomong di dalam konteks kampung. Karena sebetulnya yang membuat sebuah sistem itu sukses atau gagal, itu tingkatan negeri. Katakanlah, saya selalu mengatakan Aceh dengan segala macam fasilitasnya, kekhususannya. Aceh masih di bawah tangan negeri kok. Saya tidak berani untuk mengatakan Aceh. Aceh itu masih di bawah tangan negeri. Kita ngomong DKI, nggak bisa kita ngomong DKI. Jadi itu bagian dari Indonesia. Ini harus disadari oleh orang Islam. Jadi jangan melahirkan ketua kampung. Dan para pemimpin Islam di negeri ini, itu tadi, nggak ready. Dan itu saya mengatakan mungkin ada pengaruh faktor ditekan oleh kekuasaan yang 350 tahun dari kafirin. Kalau ngaji silakan, sholat sakarmu, poso terus sampai dino nggak apa-apa.
Tapi ojo kowe ate awe-awe nyekel negerimu. Mereka bangkit sedih saja langsung dipapas. Dan itu diteruskan di dalam sistem internasional. Dalam sistem internasional, siapa di negeri Muslim yang mau muncul sebagai juragan, kalau dia mempunyai komitmen kepemimpinan, habis. Kalau dia mempunyai tadi itu saya katakan, bukunya si Cyril Bernard. Pilih saja itu loh yang moderat dan Islam sekuler, Muslim sekuler. Jangan Muslim yang mempunyai kualifikasi mukmin. Jadi kata kunci dasarnya dalam keterpurukan Islam, menurut saya Pak Kanto ini, mungkin Pak Kanto tidak begitu pas ya, nggak apa-apa saya. Saya kira tadi itu masalah tidak ada semangat menjadi juragan di dalam arena plural. Dan arena plural yang mempunyai kedaulatan yang sangat tinggi, dan itu adalah negara. Jadi lihat aja lah siapa itu yang memimpin ABCD sampai sekarang. Negeri-negeri Muslim itu coba lihat. Siapa yang menjadi juragannya di sana? Kalau kategorisasi Muslim yang tadi dituliskan oleh buku Civil Democratic Society, saya kira ini tantangan menurut saya, tantangan. Dan setiap organisasi Islam, Ormas, Orpol, NU, Muhammadiyah, partai-partai Islam khususnya yang tadi disebut, fokusnya harus ke sana semua. Ya, jadilah atau jadikan mukmin sebagai pemimpin formal di area plural. Bukan yang asal Islam. Karena asal Islam itu bisa munafikun, bisa zalimun, bisa jahilun. Bisa mereka yang munafik, bisa mereka yang pendosa, dan mereka yang bodoh tentang Islam. Dan kalau itu menjadi juragan, maka habislah Islam dan umat Islam. Itu catatan saya. Monggo silakan. Iya, Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz, catatan Ustaz Fuad ya, untuk kajian kita malam ini bagaimana tentang kepemimpinan. Ya. Kita berkaca di Madinah bagaimana Rasulullah bisa mengambil kepemimpinan itu. Iya, di arena populer majemuk. Dan bagaimana ketika kepemimpinan itu sudah kita raih, maka terkait politik, ekonomi akan bisa kita juga kuasai juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kajian kita malam hari ini sebenarnya ini masih seru ini kajian kita malam hari ini ya. Karena terkait mentalitas e-lender umat muslim ini mungkin banyak sekali juga ada kiat-kiat kita. Karena kita lebih ngomong bagaimana ketika di pendidikan, bagaimana di keluarga. Ya. Untuk bagaimana untuk mentalitas e-lender ini tidak bisa memasuki ya di semua sektor ya. Nah, tak terasa kita sudah 21 jam pukul 21.24 ya kajian kita hari ini melebihi seperti biasanya karena malam hari ini kita ada dua pembicara dari Ustadz Bambang Setio dan juga dari Ustadz Hafidin ya. Mungkin sebelum kita tutup Pak Bambang Setio ada yang mau disampaikan closing statement, silakan Pak Bambang karena tadi sudah memberikan pengantar. Mungkin ada yang untuk closing statement-nya Pak Bambang Setio. Apakah masih on? Masih. Ya. Oke, Pak Bambang, silakan Pak Bambang bisa memberikan sedikit closing statement dari kajian kita malam hari ini, silakan. Ustadz Bambang. Jadi sebetulnya bagi kita aktivis-aktivis Muslim, terutama yang politik, ini memang harus tumbuhkan keyakinan untuk percaya diri. Toh secara ideologis sudah jelas. Di Qur'annya ada, hadisnya ada. Gitu. Nah, tinggal itu saja membuktikan itu. Insya Allah dengan rasa percaya diri itulah kita bisa menjadi pemimpin di dunia plural. Kalau tidak ya
kita enggak akan kedatangan terus. Nah, inilah yang perlu ditumbuhkan, dibangun ke semua ini. Saya kira itu saja. Jadi yang saya sampaikan kembali tadi seperti yang di depan, kuncinya adalah hanya takut kepada Allah, sumber kekuatan. Terus kemudian yang kita sebagai umat terbaik itu yang untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Itu 2 poin itu saya kira tidak bisa lepas dari itu. Selagi kita masih ada yang kita takutin selain Allah, ya agak susah. Saya kira itu. Itu aja, Mas. Jadi saya berpegang pada 2 ayat itu tadi aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang untuk memberikan statement-nya malam hari ini. Ya, 2 keyakinan Ustaz Bambang tadi ya. Takut sama Allah itu adalah menjadi sumber kekuatan kita, dan kedua, kita adalah kuntum hormat umat yang terbaik, itu menjadi pegangan kita. Al-Imran ayat 110. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan mentalitas milenial di umat Islam ini. Dan ini ada pertanyaan ini Mas. Ini saya tutup, masih ada yang bertanya ini di kolom chat ini dari Pak Albertus Banunaik. Masya Allah. Jadi salah satu pertanyaannya, umat Islam harus bersatu dalam politik lewat partai-partai Islam dan gotong royong memperkuat ekonomi yang berbasis syariah. Memang ada yang salah, tetapi tidak tahu itu apa. Fakta-faktanya, di politik partai-partai Islam tidak bisa bersatu. Di ekonomi syariah hanya 6% dari kue ekonomi nasional. Padahal umat Islamnya 95%. Provinsi yang menerapkan ajaran Islam seperti Aceh adalah provinsi yang termiskin. Apa yang salah? Nah, ini pertanyaannya Pak Albertus. Ini kalau dijawab ini makin malam ini. Ya, Pak. Ya, ini mungkin ini kita lanjut lagi Prof. Fuad. Umpamanya kalau ada pertanyaan untuk minggu depan ini, Prof. Fuad. Ini Prof. Fuad. Saya izin Ustaz Hafidin atau Ustaz Bambang ini. Karena ini kalau diterus ini malam ini nanti Ustaz Fuad. Ustaz Fuad. Mungkin saya izin dulu. Ya, saya kira ini sudah waktunya ditutup, Iman. Ya. Dan pertanyaannya Pak Albertus ini termasuk menggelitik ceritanya. Tadi itu yang saya sampaikan itu ya. Kenapa itu orang Islam ya masuk di dalam partai-partai Islam ya bersatu. Umat Islam harus bersatu dalam politik lewat partai-partai Islam. Oke, bayangkan tadi partai Islam ya ternyata belum sudah mendukung figur yang tidak mukmin. Wah, habis. Dan siap hanya menjadi the second, the first, the third, the fourth position. Dia tidak mempunyai kapasitas untuk membuat decision making. Kebijakan publik nggak punya. Otomatis dia tidak mempunyai kapasitas untuk merubah situasi. Ini Pak Albertus ini juga menurut saya mungkin nggak perlu diteruskan untuk sampai minggu depan lah ya mungkin. Tapi menurut saya pertanyaan ini penting ini untuk diberikan jawaban oleh Pak Bambang dan Pak Hafidin sebagai closing statement-nya. Karena pertanyaannya ini saya baca ya, umat Islam harus bersatu dalam politik lewat partai-partai Islam. 1. Terus gotong royong memperkuat ekonomi yang berbasis syariah. Memang ada yang salah, tetapi tidak tahu apa itu. Ya mungkin Pak Albertus bisa diberitahu oleh Pak Bambang sama Pak Hafidin ini. Itu fakta-fakta yang disampaikan. Saya kira itulah Pak Farid. Ya, Ustaz. Baik. Mungkin dari Ustaz Hafidin atau Ustaz Bambang bisa sedikit memberikan. Jadi kalau saya, jawaban Ustaz. saya secara internal umat Islam, di internal umat Islam, jawabannya itu pertanyaan yang di bawah itu jawabannya yang di atas, Pak. Jadi seperti itu. Jadi ketika pertanyaan yang di bawah itu jawabannya yang di atas. Kira-kira kayak gitu. Jadi solusinya kenapa ya umat Islam tidak bersatu?
Yang kedua, umat Islam tidak gotong royong, itu persoalannya gitu loh. Tidak gotong royong. Sekarepe dewek. Masing-masing. Kira-kira seperti begitu. Nah, dan memang tapi kalau dari sisi kemudian kita mengambil kepada hadis umur umat Islam, memang sekarang ini merupakan hasil gitu, hasil. Hanya saja nanti barangkali kita bisa lihat di tahun-tahun berikutnya. Karena di saat-saat ini sebenarnya pergerakan umat Islam menguasai ekonomi juga sudah mulai bangkit. Misalnya ya banyak sekali gerakan-gerakan seperti IBF atau yang lain itu terus berjalan. Kemudian para pelaku bisnis yang sudah mulai hijrah juga sudah mulai terus bermunculan seperti itu. Dan kemudian kesadaran umat Islam memimpin juga sudah mulai muncul, kira-kira begitu. Makanya bagi saya memang ini PR besar, harus rinci, harus tertulis kalau bisa kayak gitu. Dan saya sudah catat di di HP saya. Takut kemudian Kakanda Fuad Amsari meminta saya, Dinda tolong tulis makalah lagi, takut begitu doang. Jadi saya tulis, sudah saya tulis. Takut beliau minta lagi kan gitu, tolong tulis ya, takut begitu doang gitu. Alhamdulillah. Ya, saya kira memang kalau diteruskan akan panjang ini Pak Farid. Ya. Baik Ustaz Hafidin. Mungkin Ustadz Bambang ada yang mau disampaikan? Cukup. Saya Pak, dikit mau komen. Oh, Masya Allah, Pak Kanto mau nambahin lagi? Saya enggak nambahin. Pertanyaan saya sudah dijawab oleh Pak Bambang. Ada yang ditakuti oleh umat Islam selain Allah. Itu dijawab oleh Pak Bambang tadi. Masya Allah. Yang kedua dilanjutkan, diperdalam oleh Pak Hafidin juga. Sama, cuma kalimatnya lain. Tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Ya takut sama atasan, tidak takut sama Allah. Itu kan yang terjadi. Ayo. Loh, terus jawabannya sudah diberikan oleh Pak Bambang sama Pak Hafidin tadi. Itu yang harus kita kerjakan sekarang. Bagaimana membuat umat Islam itu dalam sistem pendidikannya mempunyai keberanian untuk berbuat dan berani bertahan. Artinya bahasa santrinya kan harus tawakal. Tidak ada umat Islam yang tawakal yang sering saya lihat itu. Contohlah sekarang dalam sejarah Islam itu ada misalnya tokoh perjuangan gitu yang kembali dulu ke jalurnya Belanda, katanya biar dapat kekuatan. Misalnya cara-cara seperti ini kan bagian. Lalu saya ingat itu orang-orang tua kita kalau ngomongkan begini, wis gak usah rame-rame, Gusti Allah pirsa, sing itik ketolo, sing becik ketitik, sing olo ketoro. Itu kan ada dalam kultur kita karena dijajah karena feodalisme yang 300 tahun ini. Itu harus kita selesaikan. Jadi harus, maksudnya gini, saya mau bilang, orang Islam harus berani miskin pada waktu sukses. Misalnya, atau orang Islam harus berani kehilangan pekerjaan. Pak Fuad itu loh contohnya. Dia berani tidak jadi anggota Golkar itu. Ada orang Islam yang berani tidak jadi anggota Golkar. Saya ingin tahu itu siapa itu. Yang saya tahu ya Pak Fuad itu. Tidak pernah jadi anggota Golkar itu. Tidak takut dipecat. Tidak apa-apa, tidak dijadikan profesor. Nah itu yang harus kita miliki, harus kita didikkan pada masyarakat kita. Demikianlah, jawabannya sudah diberikan. Tinggal kita melaksanakan sekarang. Tidak lagi mengatakan orang Islam harus begini begitu gitu. Orang Islam tidak bersatu karena ada yang dia takuti selain Allah. Selain Allah. Ya wis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Pak Kanto. Masya Allah, komentarnya wah mantap sekali nih Pak Kanto ya. Sebagai penutup kita malam hari ini kan. Pak Kanto lebih hebat loh dari saya. Iya, Ustaz Wah. Kata kuncinya la khaufa illa illallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kajian malam kita ini Masya Allah sangat semangat sekali ya. Intinya umat Islam ini dari dirinya kita sendiri, permasalahan harus diselesaikan. Tidak ada keterkatukan selain hanya Allah.
kalau itu sudah selesai, insya Allah salah satu masalah mentalitas milenial bisa diatasi. Dan alhamdulillah kita sudah di penghujung acara malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini dan apa yang kita omongkan hari ini ya, itu menjadi keberkahan dan diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Dan untuk menambah keberkahan pertemuan kita hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ustadz Bambang Setia dan Ustadz Kiai Hafidin yang sudah memberikan materi malam hari ini, dan juga Bapak Ibu sekalian sudah hadir malam hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih matur nuwun sangat ya. Dan untuk menambah keberkahan pertemuan kita malam hari ini, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku moderator pertemuan kita hari malam kajian kita malam ini, mohon maaf undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim, akhirul kalam. Wa billahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.